Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan penilaian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran tema 5, subtema 1, 2, dan 3. Khusus untuk kelas 4 sekolah dasar. Ya, lanjut yang nomor 1. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, dan bijak menyelesaikan masalah, makna sila ke A2, B3, C4, D5. Nah, jawaban tepat adalah jawabannya adalah C4. Ini merupakan sila yang keempat. Lanjut yang nomor 2. Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila keempat dalam masyarakat. A. Semangat persatuan. B. Menghargai pendapat. C. Berhak memeluk agama. D. Tidak membedakan teman. Nah, jawaban tepat adalah menghargai pendapat. Jawabannya adalah B. Lanjut yang nomor 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap pengamalan Pancasila. A. Kedua, B. Keempat, B. Ketiga, C. Keempat, D. Kelima. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah D. Kelima. Lanjut yang nomor 4. Yang bukan merupakan sikap pahlawan, yaitu A. Berani, B. Rela berkorban, C. Semangat individual, D. Cinta tanah air. Jawaban tepat adalah yang bukan. Jawabannya adalah C. Semangat individual. Ini semangat sendiri, jadi yang bukan. Nomor 5. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berikut kecuali A. Bersikap fanatik terhadap sebuah komunitas. B. Membantu teman yang mengalami kecelakaan. C. Mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. D. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Jawaban yang tepat adalah A. Bersikap fanatik terhadap komunitas. Ini jawabannya kecuali. Lanjut yang nomor 6. Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. A. Karangan fiksi. B. Karangan non-fiksi. C. Karangan bebas. D. Karangan harian. Yang tepat adalah B. Karangan non-fiksi. Nomor 7. Perhatikan teks berikut. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Berikut adalah contoh A. Karangan fiksi, B. Karangan non-fiksi, C. Karangan bebas, D. Karangan bebas. Yang tepat adalah B. Karangan non-fiksi. Lanjut yang nomor 8. Yang bukan contoh karya non-fiksi adalah A. Biografi, B. Sejarah, C. Legenda, D. Jurnal. Yang tepat adalah jawabannya adalah C. Legenda. Ini merupakan yang bukan dari karya non-fiksi. Lanjut nomor 9. Sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karya tulis adalah A. Tokoh, B. Hobi, C. Pengarang, D. Penulis. Jawaban tepat adalah D. Penulis. Ini merupakan jawabannya. Lanjut nomor 10. Nomor 10 panjang. Oke, kita baca. Bacalah teks berikut. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan yang sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki Gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Duha Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih,
terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidupnya dari jerih payah Juhairi. Lanjut. Karena itu, ketekunannya pula sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun, Juhairi bukanlah tipe orang yang egois. Ketika berhasil, dia membagikan kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini, kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada. Dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha tiada henti. Sumber dari liputan6.com. Nah, pertanyaannya, informasi apa yang kamu peroleh dari bacaan teks di atas? A. Lahan tandus Gunung Tampomas diubah menjadi lahan yang hijau oleh Duha Juhairi selama 26 tahun. Ia juga berhasil menjadi peternak yang bermanfaat bagi penduduk sekitar. B. Kini kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. C. Kaki Gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja kering dan gersang. D. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Ya, jawaban tepat adalah informasi yang diperoleh dari teks di atas. Jawabannya ya, A. Lahan tandus gunung ini menjadi lahan hijau oleh Duha Juhairi selama 26 tahun dan ia juga berhasil menjadi peternak yang bermanfaat bagi penduduk sekitar. Jawabannya A. Lanjut nomor 11. Raja yang terkenal pada kerajaan Tarumanegara adalah A. Raja Purnawarman, B. Raja Sanjaya, C. Raja Ayam Buruk, D. Raja Balaputra Dewa. Ya, jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah A. Raja Purnawarman. Ini merupakan raja yang terkenal pada kerajaan Tarumanegara. Lanjut nomor 12. Gambar di samping adalah gambar seorang pahlawan yang memimpin kerajaan Aceh yang bernama A. Sultan Agung, B. Raden Patah, C. Sultan Hasanuddin, D. Sultan Iskandar Muda. Ya, jawaban tepat adalah Sultan Iskandar Muda. Ini merupakan foto dari Sultan Iskandar Muda, pahlawan yang memimpin kerajaan Aceh. Lanjut nomor 13. Siapa dan dari mana tokoh pada gambar di atas atau di samping? A. Sultan Agung, B. Raden Patah, C. Sultan Hasanuddin, D. Sultan Iskandar Muda. Pendapat adalah merupakan Sultan Hasanuddin. Lanjut yang nomor 14. Siapakah pahlawan yang diberikan gelar Bapak Pendidikan Nasional? A. Ahmad Dahlan, B. Ki Hajar Dewantara, C. Muhammad Hatta, D. Dr. Suwaitomo. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan Bapak Pendidikan Nasional. 15. Pahlawan nasional yang populer dengan peristiwa 10 November di Surabaya, yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica, bernama A. Bung Tomo, B. Soekarno, C. Jenderal Sudirman, D. Pangeran Diponegoro. Jawaban tepat adalah jawabannya adalah A. Bung Tomo. Ini merupakan pahlawan yang populer di peristiwa 10 November di Surabaya. Jawabannya A. Ya, lanjut. 16. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan sifat cahaya yaitu A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat dipantulkan, C. Cahaya merambat lurus, D. Cahaya menembus benda bening. Jawaban tepat adalah jawabannya A. Cahaya dapat dibiaskan. Ini lanjut yang nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan bahwa sifat cahaya A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat dipantulkan, C. Cahaya merambat lurus, D. Cahaya menembus benda bening. Yang tepat adalah
Ya, cahaya merambat lurus. Jawabannya C. Ini gambar merupakan cahaya merambat lurus. Lanjut, yang nomor 18. Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil, yaitu A. Teleskop, B. Mikroskop, C. Lup, D. Periskop. Yang tepat adalah jawabannya adalah B. Mikroskop. Mikroskop. 19. Berikut macam-macam cermin kecuali A. Cermin datar, B. Cermin cekung, C. Cermin cembung, D. Cermin pembesar. Jawaban tepat adalah cermin pembesar. Jawabannya D. Lanjut, nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian sisi belakang sendok merupakan salah satu contoh dari cermin. A. Darat, B. Cekung, C. Cembung, D. Pembesar. Jawaban tepat adalah cembung. Jawabannya C. Lanjut, yang nomor bagian 2. Istilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. 1. Sebutkan 3 nilai yang terkandung dalam sila keempat. Jawabannya adalah yang pertama, kedaulatan negara ada di tangan rakyat. B. Manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat keluargaan. B. Mengutamakan kepentingan negara dalam dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Ini merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Lanjut, yang nomor 2. Sebutkan nilai yang terkandung dalam sila kelima. Jawabannya adalah sila kelima itu merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang A ini mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghargai hak-hak orang lain. Bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Mengembangkan perbuatan yang terpuji. Terakhir, cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa. Ini merupakan nilai yang terkandung dalam sila yang kelima. Oke. Lanjut, yang nomor 3. Sebutkan perbedaan fiksi dan non-fiksi. Jawabannya adalah fiksi fiksi disebut juga imajinatif, tidak membutuhkan data yang dipertanggungjawabkan, bahasa kiasan atau konotatif. Kalau non-fiksi, informatif, butuh data yang dipertanggungjawabkan, bahasa sebenarnya atau denotatif. Ini merupakan jawaban dari perbedaan fiksi dan non-fiksi. Lanjut, yang nomor 4. Perhatikan cerita berikut. Gimin tinggal di desa Lembah Abang, Kerawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah dia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk kerja. Namun, Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaan hampir 30 tahun lamanya. Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyunan air hujan tidak pernah dia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan, umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Amanat apa yang dapat kita pelajari dari cerita di atas? Jawabannya adalah tetaplah berbuat baik dan memberi manfaat untuk orang lain. Walaupun orang lain mencela kita, ini merupakan amanat dari cerita di atas. Lanjut, yang soal terakhir atau
nomor 5. Lanjut yang nomor 5. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Apakah isi Sumpah Palapa tersebut? Jawabannya adalah bahwa Gajah Mada berjanji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis lembar rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Nah, ini merupakan soal yang terakhir. Ya, berakhir sudah penjelasan kita dari soal tema 5 kelas 4 sekolah dasar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.